Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas fluida. Di sini soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Tabung P berisi zat cair dengan massa jenis ρ1. Berarti ini ρ1 ya. Kemudian dan tabung Q berisi zat cair dengan massa jenis ρ2. Diketahui berarti ρ1 itu adalah 2/3 dari ρ2. Dan besar tekanan di titik A sama dengan besar tekanan di titik B. PA sama dengan PB. Jika kedalaman titik B, berarti HB sama dengan, jika kedalaman titik B pada tabung Q sebesar, kedalamannya berarti 20 cm ya, berarti kita buat HB. HB-nya adalah 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Kedalaman titik A pada tabung Q adalah berarti HA. Nah, kata kuncinya di sini tekanannya ya. PA sama dengan PB. PA itu adalah rho GHA, berarti ini rho A ya, sama dengan rho B kali G kali HB. G bisa dicoret. Nah, rho A itu kan berarti yang rho 1 kan, berarti 2/3 rho 2. HA-nya adalah yang mau kita cari. Rho B itu adalah rho 2. HB itu adalah, dalam senti aja ya, kita buat 20. Berarti rho 2 coret. Berarti HA sama dengan 20 kali 3 bagi 2. Coret-coret dapat 40. 40 kali 3 adalah, kok 40? 10 ya. 10 kali 3 adalah 30. Satuannya adalah cm, sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Sebuah bejana berhubungan diisi dengan raksa dan cairan X. Hingga ketinggian permukaan raksa sebesar 4 cm. Oh, H raksa itu adalah 4 cm. Kemudian rho raksa adalah 13,6 gram per cm pangkat 3. Jika kaki sebelah kiri berisi cairan X dengan Hx adalah 68 cm, massa jenis cairan X adalah berarti rho X. Berarti di situ adalah kita gunakan rumus PHR sama dengan PHX. PHR itu adalah rho R kali G kali HR. Sama dengan rho X kali G kali HX. G coret. Rho R itu adalah 13,6, HR itu 4. Rho X itu adalah rho X kali HX 68. Berarti 13,6 kali 4 bagi 68 sama dengan rho X. 13,6 kali 4 bagi 68. Berarti itu adalah 0,8. Satuannya gram per cm pangkat 3 ya. Itu adalah rho X. Nah, berarti kalau kita jadikan ke kilogram, berarti 0,8 kali 1000 kilogram per meter pangkat 3 sama dengan rho X. Berarti ini adalah 800 kilogram per meter pangkat 3 sama dengan rho X. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita akan membahas soal fluida nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Bejana berhubungan pada gambar di samping memiliki luas penampang, berarti A1-nya 20 cm kuadrat, dan luas penampang 2-nya adalah 200 cm kuadrat. Jika beban sebesar 100 Newton diletakkan pada penampang 1, F1-nya 100 Newton, dan ditanya berapa F2. Kita gunakan perbandingan pada hukum Pascal ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 100 per 20 sama dengan F2 per 200. Ini coret dapat 10. Berarti F2 sama dengan 100 kali 10, yaitu 1000 Newton. 1000 Newton ya. Jawabannya C. Nomor 4, sebuah balok yang memiliki volume, berarti volume balok 450 cm pangkat 3. Dimasukkan seluruhnya ke dalam fluida sehingga beratnya seolah-olah berkurang 4,8. Berarti itu FA-nya ya. FA-nya 4,8 Newton. Berarti FA1-nya. Balok tersebut kemudian ditarik ke atas hingga sebagian volumenya muncul di permukaan. Agar berat balok seolah-olah berkurang 3,2, berarti FA2-nya, gaya angkat keduanya 3,2 Newton,
besar balok yang tercelup dalam fluida adalah seperti VBF. Nah, jadi di sini yang ini dulu kita cari ya, yang keadaan pertama ini. Yang keadaan pertama itu kan baloknya tenggelam ya, berarti FA sama dengan rho fluida kali G kali volume benda. FA-nya 4,8. Rho fluidanya dia dalam air ya, ke dalam fluida. Oh, dia fluida aja ya, berarti rho fluida kali 10 kali volume benda. Nah, dirubah ke meter 450 kali 10 min 6 ya, min 6 meter pangkat 3. Berarti ini adalah 450 kali 10 pangkat min 6 cm ke meter naik 2 tangga ya. Berarti kan ini bisa dicari ini kan. Ini sisa min 4. Nah, jadinya 4,8 sama dengan rho fluida kali 45 kali 10 min 4. Berarti jadinya 4,8 per 45 kali 10 pangkat min 4 sama dengan rho fluida. Nah, ya. Kemudian, kalau kita mau cari rho benda, nah, rho benda itu adalah, kan itu rho fluida baru ya, berarti kita butuhnya nanti rho benda itu. Tapi masanya nggak ada ya. Nah, bisa nih. Ini kan gaya angkat ya, gaya angkat di dalam air. Nah, sekarang kita mau cari besar volume yang VBF ini lagi ya. Keadaan kedua. Kita cari coba keadaan kedua dulu. Yang ditanya itu ya, keadaan kedua itu adalah FA sama dengan 3,2. FA itu bisa juga kita ganti di sini adalah rho fluida kali G kali volume benda di dalam fluida sama dengan 3,2. Oh iya, dapat langsung nih. Berarti 4,8, rho fluida ini kan 4,8 per 45 kali 10 min 4 kali 10. Nah, ini yang mau kita cari kan. Nah, 3,2. Berarti ini adalah 48 per 45 kali 10 pangkat min 4 PBF sama dengan 3,2. Nah, berarti PBF itu adalah 3,2 kali 45 kali 10 min 4 bagi 48. Nah, tinggal kita cari berapa itu ya. Nah, itu adalah jawabannya 3 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Kalau dijadikan ke senti berarti 3 kali 10 min 4 kali 10 min pangkat 6 meter pangkat 3. Sehingga itu nanti hasilnya adalah ini ya, 3 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 300 cm ya, 300 cm pangkat 3. Nah, 4 kali ya, adalah nggak apa-apa. Jadi jawabannya D ya. Jadi dapatnya nanti adalah 300 cm pangkat 3, D. Nomor 5, sepotong kaca yang berada di udara memiliki berat berarti W di udara yaitu 25 Newton. Dicelupkan ke dalam air menjadi W-nya dalam fluida adalah 15 Newton. Berarti FA-nya adalah nanti W udara dikurang W fluida. Berarti 25 dikurang 15 yaitu 10 Newton. Jika massa jenis rho fluidanya adalah 1000 kg per meter pangkat 3, massa jenis kaca adalah rho benda. Di situ kita gunakan rumus gaya angkat ya, rho. Volume gaya angkat itu kan rho fluida kali G kali volume benda, ya kan? Nah, F angkatnya 10, rho fluidanya 1000, G-nya 10. Nah, volume benda ini kita hubungkan ke massa jenis. Rho benda sama dengan M benda, massa benda dibagi volume benda ya. Dibagi volume benda, berarti volume benda itu adalah massa benda dibagi dengan rho benda. Nah, massa benda ini kita cari dari sini ya, dari WU. WU itu sama dengan M kali G. Berarti M sama dengan WU per G. Ya, berarti M sama dengan WU-nya 25 per G-nya 10. Nah, ini yang kita masukkan ke sini ya.
berarti 25/10 rho benda yang, kita mau cari rho benda ya? Oh ya, berarti kita buatnya di sini, volume benda MB per rho benda. Nah, berarti kita ini coret ya, berarti kali silang ke sini. Rho benda sama dengan 100 dikali massa benda, berarti 100 dikali 25/10. Coret-coret berarti 250, ya kan? 250 kilogram meter pangkat 250 ini rho-nya 1000 ya, berarti 1000. Nah, ini berarti 2500 atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Dah, jadi jawabannya B. Nomor 6, sebuah benda dimasukkan ke dalam bejana yang berisi zat cair. Berarti rho fluidanya adalah 1250 kg per meter pangkat 3. Benda tersebut terapung seperti gambar di samping. Jika bagian A 1/5 bagian, berarti ini PBM yang muncul ya, PBF. Nah, berarti nanti untuk mencari VBF itu adalah 1 dikurang PBM. Nah, 1 dikurang 1/5, berarti ini bisa kita jadikan 5/5, berarti 4/5 PB ya. Massa jenis benda tersebut adalah rho benda. Nah, kita gunakan persamaan rho benda kali G kali volume benda sama dengan rho fluida kali G kali volume benda dalam fluida. G dicoret, rho benda, V benda itu adalah V benda tetap ya. Rho fluida 1250, V benda dalam fluida adalah 4/5 VB. Coret, berarti rho benda sama dengan 1250 kali 4 bagi 5. Jadi 1250 kali 4 bagi 5. Itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Jawabannya C. Kita lanjut nomor 7, ban dalam mobil diisi udara dengan volume, berarti volume ban 0,1 meter pangkat 3. Dan massa ban adalah 1 kg. Jika ban tersebut dipakai sebagai pelampung dengan massa jenis air, berarti rho fluidanya adalah 1 gram per cm pangkat 3, itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Besar maksimum massa yang mengapung adalah M. Mengapung di atas ban. Berarti ini ban ya. Terus ada massa di sini. Berarti di sini ada W ban, di sini ada W saja. Terus di sini ada gaya angkat ya. Berarti artinya di situ adalah FA sama dengan WB ditambah W. FA itu adalah rho fluida kali G kali volume ban. W ban itu adalah MB kali G ditambah M kali G. Nah, G ini bisa kita coret ya. Nah, rho fluida itu kan 1000, volume ban itu adalah 0,1. MB itu adalah 1 ditambah M yang mau kita cari. Ya kan? Berarti tuh ini berapa? 100 ya. 100 sama dengan 1 tambah M. Berarti 100 kurang 1 sama dengan M, yaitu 99 sama dengan M. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8, sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam bejana yang berisi zat cair. Kenaikan zat cair dalam pipa kapiler adalah tidak bergantung pada. Nah, kenaikan zat cair itu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Berarti sudut kontak iya, berarti cos. Massa jenis zat cair rho ya. Kemudian tekanan udara, tegangan permukaan iya. Diameter iya, nanti ada hubungannya dengan jari-jari ya. Berarti yang tidak itu adalah yang C. Nomor 9, jika luas penampang besar dan luas penampang besar gambar di samping, berarti 2 kali luas penampang kecil, berarti A1 sama dengan 2 dari A2, berarti A2-nya tetap A2. Nah, P1-nya adalah 2M per S, P2-nya berapa? Nah, ini pakai debit ya. Q1 sama dengan Q2, berarti A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2, berarti 2A2
kali 2 sama dengan A2 kali V2. Coret, coret. 4 sama dengan V2. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 10. Sebuah saluran digunakan untuk mengisi air pada wadah dengan luas penampang A1 adalah 5 cm². Pada ujung saluran tersebut terdapat keran dengan luas penampang, berarti A2-nya adalah 1 cm². Jika besar kecepatan air yang mengalir pada saluran adalah berarti saluran berarti pada V1 ya, 8 M/S, dan volume air yang keluar dari keran adalah T sama dengan 10 menit. Atau dalam detik 10 kali 60, yaitu 600 detik adalah. Jadi intinya apa nih? Oh, volume. Nah, berarti volume itu kita cari apa dulu ya? Debit ya. Debit ya. Debit itu I sama dengan A1 kali V1. A1 ini dirubah dalam meter 5 kali 10 min 4 meter kuadrat. Berarti 5 kali 10 min 4 kali V1 8, berarti 40 kali 10 min 4. Nah, dapat debitnya ini kan. Baru kita cari debit satu lagi, Q sama dengan volume bagi waktu. Karena yang ditanya volume, berarti Q kali T. Q kita adalah 40 kali 10 min 4 kali 600. Berarti 6 kali 4 berarti 24. 24, 1, 2, 3 kali 10 min 4. Berarti artinya ini adalah 2,4 meter pangkat 3. Jawabannya E. Halo adik-adik, sekarang kita lanjutkan nomor 11. Di sini soalnya adalah pada alat penyemprot nyamuk seperti gambar di samping, jika bagian X didorong, cairan yang terdapat pada bagian Y dapat tersembur keluar melalui bagian Z. Peristiwa tersebut dapat dijelaskan karena bagian X didorong. Ketika X ini didorong, berarti Px itu lebih besar daripada P di Z. Nah, P di Z sini ya, berarti V di Z ini nanti akan lebih besar daripada P di Y. Nah, sehingga itu jawabannya adalah yang lebih tepat itu yang C. Tapi ini kita ganti ya, kecepatan udara ini di Z maksudnya nih ya, menjadi lebih besar sehingga cairan naik ke atas. Oke, seperti penjelasan berikut. Jadi, perbedaan tekanan ini membuat bagian Y terdorong naik dan tersembur ke atas melalui Z. Jadi, tekanan di Y ini besar, V-nya kecil seharusnya. P di Y itu besar, V-nya kecil, sehingga V di Z itu besar, P di Z itu kecil gitu. Oke? Jadi kira-kira kayak gitulah ya penjelasannya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh komen di kolom komentar ya. 12. Minyak yang memiliki massa jenis rho minyak sama dengan 800 kg per meter pangkat 3 mengalir melewati pipa mendatar yang makin mengecil. Pada ujung pipa yang besar kecepatan minyak sebesar, berarti yang besar itu yang besar kita misalkan V2 aja ya, 4 meter per sekon kuadrat. Yang kecil itu kecepatan minyak pada ujung kecil, berarti V1. Nah, jika perbedaan tekanan, berarti delta P. Delta P-nya adalah 3,6 kilopascal. Nah, berarti apa hubungannya tuh? Berarti di sini nanti itu adalah delta P sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ya. Nah, dia di pipa kecil. Kalau pipa kecil itu kan nanti V-nya besar. Berarti ini kita misalkan V2, ini berarti V1 ya. Nah, berarti nanti kita gunakan persamaan ini ini V2, ini V1 tetap ya rumusnya. Berarti setengah kali rho, rho-nya adalah 800, V2 dikuadratkan, V2 kuadrat dikurang V1 4 dikuadratkan. Berarti ini coret 400. Nah, ini kita rubah ke Pascal ya, berarti 3600 Pascal. Berarti 3600. Nah, ini bisa dicoret bagi 4 1, bagi 4 9. 9 sama dengan V2 kuadrat kurang 16. Kita pindahkan
9 tambah 16 sama dengan V2 kuadrat. 25 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2 saja adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang D. 13. Sebuah bejana yang memiliki keran pada bagian bawah seperti gambar di samping diisi penuh dengan air. Ketika keran tersebut dibuka, air mengalir keluar hingga ke permukaan tanah. Jika gravitasi 10, jangkauan mendatar maksimal pancaran air adalah, berarti yang ditanya adalah X ya. Yang diketahui di sini ada H1 0,4 meter, H2 adalah 2,5 meter. Berarti yang ditanya X. Nah, X itu kan rumusnya adalah 2 akar H1 kali H2. Berarti 2 dalam kurung H1-nya 0,4 kali 2,5. Berarti 2 akar, ini artinya adalah 0,4 itu kan 4/10. Berarti ini artinya 1 ya. Nah, 1. Karena kan 0,4 itu kan sama dengan 4/10. 2,5 itu sama juga dengan 25/10. Berarti 4/10 kali 25/10 yaitu 100/100. Nah, jadinya 100/100 itu 1 kan. Berarti jadinya ini adalah 2 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. 14. Perhatikan gambar berikut. Air mengalir melewati pipa venturimeter seperti gambar di samping. Jika A1, A2 masing-masing adalah 5 cm. Berarti itu diketahui delta H-nya ya, yang ini, yaitu 20 cm, atau sama dengan 0,2 meter. Nah, A1-nya adalah 5 cm pangkat 2, A2-nya adalah 3 cm pangkat 2. Berarti kecepatan yang mengalir pada yang memasuki pipa venturimeter berarti kan ini ya. Artinya V1. Nah, langkah pertama kita cari pakai Bernoulli dulu ya. Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. 5 kali V1 sama dengan 3 kali V2. Karena kita mau cari V1, berarti V2 yang kita ganti ya. 5 V1 per 3 sama dengan V2. Nah, baru rumus selanjutnya kita gunakan asas Bernoulli, di mana rumus jadinya itu adalah Rho kali G kali delta H sama dengan setengah Rho ya, setengah Rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Karena di sini sama-sama air ya. Nah, Rho-nya boleh dicoret, berarti G tinggal G kali delta H sama dengan setengah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini adalah rumus khusus untuk venturimeter. Berarti G10 delta H 0,2 sama dengan setengah V2 itu adalah V2 kuadrat dikurang 5/3 V1 dikuadratkan. Berarti ini kalikan silang ke sini ya, jadinya 10 kali 0,22 kali 2 berarti 4. Sama dengan V2 kuadrat dikurang 25/9. Kebalik ya? Oh iya, kebalik. Kebalik ya, berarti V2 yang kita ganti ya. V2 ini diganti jadi 5/3 V1 dikuadratkan dikurang V1 kuadrat. Berarti ini 4 sama dengan 25/9 V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini kita ubah jadi 9/9, oke? Nah, berarti 4 sama dengan 25 kurang 9 adalah 16 V1 kuadrat per 9. Nah, jadi ini kita kalikan, ini bagi 41, bagi 4, 4 ya. Berarti kita pindah ruaskan 9/4 sama dengan 9/4 sama dengan V1 kuadrat. Nah, baru kita akarkan. Ini kita akarkan, ini kita akarkan. Ini jadinya 3/2 sama dengan V1. Berarti 3/2 itu adalah 1,5 sama dengan V1. 1,5 itu boleh kita buat dalam 1,50 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 15, diketahui udara mengalir secara horizontal melalui sebuah sayap pesawat terbang, sehingga di bagian atas sayap itu adalah, berarti itu yang cepatnya ya, kecepatan yang lebih besar berarti V2-nya adalah 140 meter per sekon. Di bagian bawahnya berarti itu V1 adalah 130 meter per sekon.
Pesawat tersebut memiliki massa total adalah 3.000 kg. Luas penampangnya adalah A sama dengan 20 meter kuadrat. Jika rho udara adalah 1,4 kg per meter pangkat 3, gaya resultan pada pesawat adalah, berarti F, gayanya ya. Berarti itu kan kita gunakan rumus F per A sama dengan setengah rho udara dalam kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Berarti yang mau kita cari F ya, berarti F per 20 sama dengan 1 per 2, rho udara itu 1,4, V2 kuadrat 140 kuadrat dikurang 130 kuadrat. Ini dibagi 2, 1 dibagi 2, 10. Berarti F sama dengan kita kali silang. 10 kali 1,4 adalah 14. Berarti 14 kali 14, 16. 45, 4, 1. 6, 9. Berarti 19600 dikurang. Kalau 13 kali 13, 9, 3, 3, 1. 169 ya. 16900. Nah, kita kurangkan 169 itu adalah bentar, 6 kurang 3 7. Ini sisa 8, 8 kurang 2 ya 27. Berarti F sama dengan 14 kali dengan 2700. Nah, berarti F sama dengan 14 kali 2700. Nah, berarti berapa itu? 2700 kali 14, 8, 2, 8, 10, 7, 2, berarti 873. Berarti F sama dengan 378, nolnya itu ada 2 ya, 1, 2, berarti jadinya 37.800, kan yang ditanya itu besar gaya resultan kan, ini kan sama ya, 14. Ini kurang ini nolnya ada 2 nih kan. 27. Ya, berarti seharusnya ini nambah nolnya satu lagi ya. C, oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang esai. Di sini sebuah tangki diisi penuh dengan air, sehingga pada dasar tangki timbul tekanan berarti P sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Jika isi tangki diganti dengan minyak yang memiliki, berarti kalau ini P air ya, berarti kalau diganti dengan minyak, berarti rho minyak itu adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Itu sama dengan 800 kilogram per meter pangkat 3. Berarti kalau rho airnya kan 1000 ya, kilogram per meter pangkat 3. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar tangki. Berarti pH pada minyak ya. Berarti dari air ini kita bisa nyari kedalaman dulu ya H. Berarti PA sama dengan rho air kali G kali H air. Berarti PA itu 1,2 kali 10 pangkat 4 sama dengan rho air itu 1000 kali 10 kali H air. Nah, ini kalau kita jadikan ke 12, ini jadinya adalah kita kalikan ini ya pangkat 4 1,2 kali 10.000 sama dengan nih 10.000 ya. HA. Berarti 10.000 itu coret ya, berarti 1,2 sama dengan HA. Nah, karena udah dapat HA baru bisa kita cari pH minyak. pH minyak itu adalah rho minyak kali G kali H minyak. Nah, rho minyaknya itu adalah 800 kali 10 kali 1,2. Berarti di sini 800 kali 12. 800 kali 12 itu adalah 9600. Satuannya adalah Pascal ya. Oke, jadi dapat jawabannya segini. Nomor 2, Andi dan kelompoknya merangkai alat seperti gambar di samping. Penghisap A memiliki luas penampang, berarti A sama dengan 1 cm pangkat 2 atau sama dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dapat bergerak bebas. Jika konstanta pegas K sama dengan 100 Newton per meter,
dan pegas tertekan sejauh delta X sama dengan 0,4 cm, itu sama dengan 4 kali 10 min 3 meter. Tentukan massa jenis zat cair tersebut, berarti H-nya ada 1 meter ini ya, ini H. Berarti yang ditanya itu adalah massa jenis, rho-nya ya. Nah, ini kita gunakan apa ya? Pakai ini, tekanan ya, P sama dengan P. Kalau yang ini berarti diganti menjadi apa namanya, F per A. Kalau yang ini pada pegas berarti P itu kan F per apa? F per A juga kan. Tapi F ini harus kita ganti ke dalam konstanta pegas ya, karena ada pegas di sini. Berarti F-nya berarti A-nya dicoret ini. Berarti kalau F di sini itu adalah, oh enggak. Oh berarti ini P-nya adalah rho GH ya, pada air. Berarti pada air, ini pada pegas. Berarti ini rho GH. Nah, ini F per A. F ini rho GH, F itu diganti jadi K kali delta X per A. Karena yang mau kita cari itu rho, berarti kita kali silangkan. Rho sama dengan K kali delta X per G kali H kali A. Nah, K-nya kan 100, delta X-nya adalah 4 kali 10 min 3. G-nya 10, H-nya 1, A-nya 10 min 4. Coret ini min 1, ini habis. Nah, berarti nanti dapat rho-nya adalah 400 kg per meter pangkat 3. Oke? Ya kan? Ini habis ya, 100. Kita lanjut nomor 3. Pipa kapiler berdiameter, berarti D-nya sama dengan 2 per 3 mm. Ya. Kalau kita rubah ke meter, 2 per 3 meter, 2 per 3 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 meter aja ya. Dimasukkan secara tegak lurus ke dalam bejana yang berisi zat cair rho sama dengan 1,92 gram per cm pangkat 3, kita rubah ke kilo, 1920 kg per meter pangkat 3. Diketahui sudut kontak zat cair dengan dinding adalah, berarti sudutnya 37. Jika besar tegangan permukaan itu adalah gammanya 0,06 atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter, tentukan kenaikan zat cair, H. Nah, ini kita cari dia jari-jari ya, berarti diameter itu kan, kalau nyari jari-jari, R sama dengan D per 2, berarti 2 per 3 bagi 2, berarti artinya 2 per 3 kali 1 per 2, coret-coret berarti 1 per 3. Ini kan milimeter. Kalau dirubah ke senti itu adalah 1/3 kali 10 min 3 meter. Nah, baru nanti kita cari rumus H ya. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, berarti 2 kali gammanya adalah 6 kali 10 min 2. Cosnya cos 37 ya, berarti itu adalah 0,8. Atau juga, ya 0,8 aja lah kita buat ya. Per rho-nya adalah 1920 kali 10 kali 1 per 3 kali 10 min 3. Nah, ini sama ini bisa dicoret, ini sisa min 2. Nah, habis dengan ini ya. Berarti 1920 bagi 3 bisa nggak ya? Ini 6, 18, 12, 4. Berarti 640. Nah, berarti ini artinya 2 kali 6 kali, ini kita ganti jadi 4 per 5, bisa nggak ya? Nggak usah ya. Udah 0,8 aja. Ya tinggal kita kalikan aja lagi, 640. Itu hasilnya adalah 0,015, satuannya adalah meter ya. Nomor 4, sebuah pipa saluran air memiliki diameter yang berbeda pada kedua ujungnya. Pipa kecil berdiameter, berarti itu D1-nya adalah 2 cm². Sedangkan
pipa besar D2-nya adalah 6 cm. Kok 6 cm kuadrat? 6 cm aja ya. Jika air mengalir pada pipa kecil, berarti kalau pipa kecil itu adalah V1 menuju pipa besar. Berarti pada pipa kecil ini ya, V1-nya 18 M per S. Yang ditanya itu pada kecepatan pada pipa besar. Nah, ini kita gunakan rumus debit. Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A itu kita ganti jadi V D1 kuadrat per 4 kali V1 sama dengan V D2 kuadrat per 4 kali V2. Ini boleh dicoretkan. Nah, D1 dikuadratkan 2 kuadrat, V1 18. D2 dikuadratkan 6 kuadrat dikali V2. Nah, berarti ini 4 kali 18 sama dengan 36 kali V2. Ini bisa dicoretkan. Ini dibagi 18 1, bagi 18 2. Ini coret 2, ini 2. Berarti 2 sama dengan V2. Sehingga dapat kita kecepatan di V2 itu adalah 2 meter per sekon. Sekarang kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Air dipompa memasuki di bagian bawah pipa dan mengalir ke atas dengan kecepatan berarti pada V1 sama dengan 1 meter per sekon. Nah, kemudian seperti gambar di atas, jika G10 massa jenis air 1000, berarti ρ-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Jika besar tekanan pipa bagian atas, berarti itu P2 ya. P2-nya adalah 52,5 kilopascal atau sama dengan 525, kita jadikan ke pascal ya, 12 pascal. Kemudian tentukan besar tekanan pada bagian bawah, berarti P1. Nah, ini kan ada diketahui ini R1 ya. Ini R2, berarti kita gunakan kita harus dapat V2 dulu nih. Nah, ya kita harus dapat V2. V2 itu kita cari pakai asas kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 itu adalah V R1 kuadrat kali V1. A2 itu V R2 kuadrat kali V2. Jadi V coret, R1-nya adalah 12 kuadrat kali V11, R2 kuadrat 6 kuadrat kali V2. Berarti ini kan 12 kali 12 kali 1 sama dengan 6 kali 6 kali V2. Bagi 6 ini 2, bagi 6 ini 2. Berarti dapatnya di situ adalah, lanjutin ya, 4 sama dengan V2. Nah, baru bisa kita cari pakai Bernoulli ya. Nah, pakai rumus apa? P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, berarti artinya di sini H1-nya 0, H2-nya adalah, ini berarti ya. Berarti kita patokannya dari mana ini? Oh ya, 2 meter. Nah, berarti H2-nya 2 meter. Dah, tinggal masukkan lagi. P1 ditambah rho itu kan 1000 kali 10, H1-nya 0. Ditambah setengah kali 1000, P1-nya adalah 1 kuadrat. Sama dengan P2, udah ada ya. P2-nya 52.500. 52.500 ditambah 1000 kali 10 kali H2-nya 2 ditambah setengah kali 1000. P2-nya adalah tadi sini kan, nih, 4 dikuadratkan. Berarti P1 ditambah 0 ditambah ini 500 sama dengan 52.500 ditambah 10.000 20.000 lah nak. Ditambah 20.000 ditambah ini coret, ini 500. Berarti artinya 500 kali 4 kuadrat itu sama dengan 500 kali 16. Nah, 500 kali 16 adalah 8.000. Berarti di sini adalah 8.000 ya. Berarti P1 sama dengan 52.500 ditambah 20.000 ditambah 8.000 ditambah 500. Berarti 52.500 tambah 20.000 tambah 8.000 tambah 500. Berarti 81.000
Pascal atau dalam kilopascal 81 kilopascal ya. Oke, dapat kita P1-nya segitu.